Siang semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Yohana Lea, Prodi Pendidikan Musik semester 5. Kali ini saya akan mempresentasikan akan ringkasan saya dalam mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Untuk bab yang pertama yaitu konsep media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terdapat proses komunikasi yang berlangsung dalam suatu sistem, dan di dalamnya terdapat media pembelajaran sebagai salah satu komponen sistem tersebut. Istilah media yang merupakan bentuk komponen sistem pembelajaran secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Media dikatakan pula sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Kata segala memberi makna bahwa yang disebut media tidak terbatas pada jenis media yang dirancang secara khusus untuk mencapai tujuan tersebut. Terkait dengan pembelajaran, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian anak didik untuk tercapainya tujuan pendidikan. Istilah media itu sendiri berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harafiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat proses belajar mengajar yang pada dasarnya merupakan proses komunikasi. Dalam proses komunikasi tersebut, guru bertindak sebagai komunikator yang bertugas untuk menyampaikan pesan pendidikan kepada penerima pesan, yaitu anak atau siswanya. Pesan-pesan pendidikan yang disampaikan guru dapat diterima dengan baik oleh anak, maka dalam proses komunikasi pendidikan tersebut diperlukan wahana penyalur pesan yang disebut media pendidikan. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Fungsi media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber, yaitu guru, menuju penerima, yaitu siswa. Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. 3 kelebihan kemampuan media, yaitu yang pertama, kemampuan kemampuan fiksatif, yang artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Yang kedua, kemampuan manipulatif, yang berarti media dapat menimbulkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan atau manipulasi sesuai keperluan. Yang ketiga, kemampuan distributif, yang artinya media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak. Hambatan-hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, verbalisme, artinya siswa dapat menyebutkan kata tetapi tidak mengetahui artinya. Hal ini terjadi karena biasanya guru mengajar hanya dengan penjelasan lisan atau ceramah. Siswa cenderung hanya menirukan apa yang dikatakan gurunya. Yang kedua, salah tafsir. Artinya dengan istilah atau kata yang sama diartikan berbeda oleh siswa. Hal ini terjadi karena biasanya guru hanya menjelaskan secara lisan dengan tanpa menggunakan media pembelajaran yang lain. Ketiga, perhatian tidak berpusat. Hal ini dapat terjadi karena menarik mempengaruhi perhatian siswa melamun, cara mengajar guru membosankan, cara menyajikan bahan pembelajaran tanpa variasi, dan kurang adanya pengawasan dan bimbingan guru.
Yang berikut tidak terjadinya pemahaman, artinya kurang memiliki kebermaknaan logis dan psikologis. Bab kedua yaitu landasan dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Landasan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, landasan psikologis. Belajar adalah proses yang kompleks dan unik. Artinya, seseorang yang belajar melibatkan segala aspek kepribadiannya, baik fisik maupun mental. Keunikan perilaku belajar disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik yang menentukan perilaku belajar, seperti gaya belajar, gaya kognitif, bakat, minat, tingkat kecerdasan, kematangan intelektual, dan lainnya yang bisa diacukan pada karakteristik individual siswa. Kajian psikologis menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret ketimbang yang abstrak. Kedua, landasan teknologis. Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar siswa. Untuk mencapai sasaran akhir ini, teknolog-teknolog di bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan karakteristiknya. Dalam kaitannya dengan teknologi, media pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Yang ketiga, landasan empirik. Interaksi antara pengguna media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hal belajar siswa. Artinya, bahwa siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya. Siswa yang memiliki gaya belajar visual akan lebih mendapatkan keuntungan dari menggunakan media visual seperti film, video, gambar, atau diagram. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar auditif lebih mendapatkan keuntungan dari penggunaan media pembelajaran auditif seperti rekaman suara, radio, atau ceramah dari guru atau pengajar. Yang keempat, landasan filosofis. Ada suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media, hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Siswa dihargai harkat kemanusiaannya, diberi kebebasan untuk mendapatkan pilihan, baik cara maupun alat belajar siswa sesuai dengan kemampuannya. Jika guru menganggap siswa sebagai anak manusia yang memiliki kepribadian, harga diri, motivasi, dan memiliki kemampuan berbeda dengan yang lain, maka baik menggunakan media hasil teknologi baru atau tidak, proses pembelajaran yang dilakukan akan tetap menggunakan pendekatan humanis. Prinsip-prinsip penggunaan media dalam pembelajaran. Yang pertama, tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Satu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk yang lain. 2. Media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar pengajar saja, tetapi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. 3. Media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar siswa. Keempat, penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. 5. Pemilihan media hendaknya objektif atau didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi. 6. Penggunaan media sekaligus akan dapat membingungkan siswa. 7. Kebaikan dan keburukan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya,
Media yang konkret wujudnya mungkin sukar untuk dipahami karena rumitnya, tetapi media yang abstrak dapat pula memberikan pengertian yang tepat. Bab yang ketiga yaitu manfaat media pembelajaran. Materi pembelajarannya. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Tanpa media, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif. Adapun manfaat-manfaat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Pengalaman tiap-tiap siswa berbeda, dari latar belakang kehidupan keluarga, lingkungan yang berbeda, maka anak akan mempunyai pengalaman yang berbeda. Ini disebabkan karena berbedanya kesempatan untuk mengalami yang diperoleh anak-anak, misalnya adanya keterbatasan tersedianya buku, baca-bacaan, letak geografis, dan lain-lain. Yang kedua, mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Konsep-konsep yang dirasakan masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada siswa, bisa dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. 5. Media menghasilkan keseragaman pengamatan. 6. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. 7. Media membangkitkan motivasi dan rangsangan anak untuk belajar. 8. Media membangkitkan keinginan dan minat guru. 9. Media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari konkret sampai hal yang bersifat abstrak. Dalam Encyclopedia of Educational Research yang dikutip oleh Umar Hamalik bahwa manfaat media pendidikan yaitu yang pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu mengurangi verbalisme. Yang kedua, memperbesar perhatian siswa. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh karena itu membuat pelajaran lebih mantap. 4. Memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. 5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. Hal ini terutama terdapat dalam gambar hidup. Yang keenam, membantu tumbuhnya pemikiran membantu tumbuhnya pemikiran. Dengan demikian, membantu perkembangan kemampuan berbahasa. Manfaat media juga diungkapkan oleh Nana Sujana. Antara lain yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui perutusan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi guru mengajar untuk setiap pelajaran. 4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain. Sekian dan terima kasih.